Halo semua, jadi sebenarnya saya ini berencana ingin rakit PC karena sehari-hari saya pakai laptop yang di mana pemakaiannya cukup lama ya, jadi lebih dari 6 jam. Ya, adalah sehari 6 atau 12 jam, ya maksudnya 12 jam tuh bukan saya duduk depan, apa nih, depan monitor terus, bukan, tapi maksudnya dia menyala terus selama itu. Nah, di sini kondisinya aku ada, casing komputer dan juga SSD SATA 512 gigabyte. Jadi saya tinggal cari komponen-komponen pendukung lainnya yang di mana itu bisa, membuat komputerku menyala. Di sini saya tinggal mencari PSU, CPU, apalagi, motherboard, dan juga RAM. Jadi ada 4 atau 5 komponen yang saya butuhkan untuk mem-build up suatu PC. Untuk PSU awalnya berencana 450 watt, tapi saya lihat di PSU yang ada di e-commerce yang 450 watts ini rata-rata agak sas gitu ya. Ada yang udah 80 bronze tapi kok nggak terdaftar di clear result. Terus apa lagi? Ada yang banyak isu di forum-forum gitu. Jadi saya cek banyak tempat nih. Selain di e-commerce, saya juga cek juga validasinya di beberapa forum sama di beberapa lembaga sertifikasi. Apakah benar nih 80 bronze atau 80 white-nya itu nggak stiker doang. Takutnya tuh stiker doang. Kalau stiker doang, waduh, wadidaw gitu kan. Mahal-mahal rakit meledak jadi jadi karena sedikitnya pilihan 450 watt, banyaknya juga PSU bekas, saya agak riskan kalau beli PSU bekas, apalagi PSU itu sama dengan jantungnya suatu komputer ya, kayak kalau manusia tuh jantungnya gitu kan. Akhirnya saya naikin dikit karena banyaknya pilihan di 500 watt dengan brand-brand yang udah memang cukup jam terbang tinggi, serta banyak juga brand baru yang masuk ke pasar, tetapi setelah teruji dan telah terdaftar di clear result, apakah stiker 80 plus white atau 80 plus bronze-nya itu udah diuji dan terdaftar dengan baik dan juga valid. Biasalah, kenapa aku pilih PSU dengan watt yang sebesar itu, 450 atau 500, ya gimana lagi Bro, ya biasalah derita listrik rumah 900 VA. Ya kenapa nggak dinaikin aja, ya karena ini rumah orang tua, saya nggak bisa asal naik atau asal ngubah-ngubah aja nih, karena ya pemakaiannya masih bersama. Ya di rumah ada kulkas, ada Magicom, ada printer, ada mesin cuci, ya walaupun emang nggak seharian atau nggak tiap hari semua perangkat nyala bersamaan gitu. Dan gue rencananya ambil PSU dari FGA yang FGA ataupun apa namanya MSI yang dimana harganya ada di sekitaran masih dalam on budgetku di sekitar 500 atau 600. Bahkan ada yang bilang untuk memilih PSU ini itu pastikan setiap wattnya itu kalian tambah 150. Jadi misal 500 watt ya kalian tambah 150.000. Jadi harganya kan 650. Itu adalah PSU ideal. Walaupun aku nggak tahu apakah itu benar atau enggak, tapi ya kalau dilihat dari merek-mereknya, ya emang masuk cukup cocok logi yang masuk juga sih gitu kan. Tapi ya udahlah ya. Setidaknya merek itu FGA, aku FGA yang 500 BR 80 bronze itu udah terdaftar di clear result. Lalu rencana berikutnya mungkin MSI yang 550 sebenarnya agak ketinggian, tapi sebenarnya masih bisa diakali karena diakali itu dalam bentuk misalnya nanti komponennya itu seperti CPU atau GPU-nya di undervolt. Karena kebutuhanku tidak tiap hari ngegame, memang untuk ya pure untuk programming ataupun project-project yang memang berhubungan dengan multimedia ataupun pemrograman. Iya, pemrograman butuh VGA coy. Anda belajar TensorFlow emang harus pakai AMD? Enggak, TensorFlow cuma support Nvidia. Itu dia masalahnya. Jadi itu PSU yang mungkin aku rencanakan. Ya masih on budget lah. Untuk Mobo ada dua pilihan, Intel atau AMD. Sebenarnya untuk Intel atau AMD ini aku lebih cenderung mungkin ke Intel. Rencananya sih kalau misalnya AMD aku ambil yang chipset B450M atau B550M. Ya aku juga gimana situasi dan kondisi nanti ketika akan membeli. Kalau Intel di sini pilihannya agak sedikit sulit ya. Ya paling mentok pakai H610M atau berapa ya? 510
atau B560M mungkin, entahlah ya. Tapi untuk kali ini sebenarnya lebih condong ke AMD sih sebenarnya kalau untuk mencari, multi-core ataupun, core yang besar gitu. Tapi kalau berdasarkan keperluanku itu nggak setiap hari gaming, nggak setiap suatu saat gaming, tapi lebih untuk ke programming. Karena aku entah mengapa banyak yang bilang kalau programming enaknya pakai Intel. Aku heran, kenapa sih Intel? Apakah AMD tidak bisa untuk programming? Kan bisa juga sebenarnya, tapi ya itulah yang terjadi karena aku mendapatkan ya suatu kisah lah, kisah dari temanku yang memang kerja di salah satu corporate. Dia coba sedang bukan belajar sih, tapi kerja lagi coba mengoperasikan tentang Docker. Katanya dia PC-nya pakai AMD, yang dimana bukan error sih, tapi katanya tidak akurat. Dan aku merasa dari situ ada agak sedikit trust issue ya ketika menggunakan AMD untuk coding. Tapi mungkin itu hanya di beberapa kasus. Tapi di sini memang aku agak sedikit condong ke AMD. Tapi kalau memang itu menjadi hal yang tidak menenangkan diri saya, ya saya pasti ambilnya Intel. Dan oke, untuk CPU itu ada beberapa pilihan. Intel ya paling mentok itu saya di Intel 10400 10400 yang F atau di 12400 12100 apa 12400F gitulah, yang generasi 12. Ya alasannya kenapa pilih Intel yang i5, karena ya simple aja, udah 6 core. Jadi kalau dipakai streaming juga udah oke. Lalu dipakai untuk resource coding juga udah oke menurutku. 6 core nggak terlalu overkill lah. Kalau beli i7 atau yang lebih tinggi dari itu aku merasa sedikit ya overkill. Tapi ya itu udah mid dan cukup aja lah. Dan ya kemudian kalau AMD ini agak panjang ya, pilihanku ada 3600, 4600 atau 5500, atau bisa aja kalau aku nanti tanpa VGA mungkin akan ambil yang 5600. Ya intinya butuh yang 6 core untuk kebutuhan editing lah, editing, coding, streaming, dan mungkin sekali-kali main game. Ya tahu sendiri lah, channel sebelah gue main apa, main F1 kan, paling nggak main game yang gimana-gimana. Jadi ya emang cukup all around lah, untuk dipakai apa aja ini sebenarnya bisa. Cuma ya itu trust isunya. Katanya itu di AMD tuh ya, kan aku emang pengen banyak belajar tentang programming juga, atau ingin mengikuti perkembangan teknologi dalam programming juga, ada apa aja. Yang dimana dimungkinkan ya dari cerita temanku tadi yang pakai AMD dan dia pindah ke Intel, jadi agak sedikit trust issue lah. Untuk RAM singkat padat saja, untuk minimal pada saat ini aku hanya butuh 2x8 16 GB, itu udah cukup untuk 1 atau 2 tahun atau mungkin 3 tahun ke depan. Jadi ya, dan VGA juga ada beberapa pilihan. Tentu saja aku akan ambil dari Nvidia untuk kebutuhan multimedia dan juga programming. Siapa bilang programming gak butuh VGA? Butuh. Kenapa Nvidia? Anda kira itu TensorFlow bisa jalan pakai A380 atau misalnya pakai RX 6600? Tidak bos, tidak akan jalan. Kenapa? Aku udah pernah coba di komputer temen, di laptop punya temen yang spesifikasinya full AMD. Coba jalanin atau install untuk si TensorFlow dan driver apalah, udah ngikutin stepnya itu dan ya tidak support. Intinya harus pakai Nvidia. Jadi targetku adalah menggunakan Nvidia, entah itu GTX ataupun RTX. Untuk pilihannya ada 1660, 1660, 1650. Kalau 1650 bisa dapat bekas atau baru, tapi banyak yang baru. Kalau 1660 udah agak susah cari barunya. Kalau ada pun itu dari brandnya, aduh, agak sas sih, agak kurang percaya aku. Tapi ya, atau kalau punya budget lebih, mungkin ini adalah VGA pilihan terakhir, yang mungkin VGA yang sering dibully bukan karena jelek VGA-nya sebenarnya, karena harganya yang jelek. VGA-nya bagus, RTX 3050 6GB, bagus. Of course ya, di laptopnya pun bagus. Aku pernah coba ya, bagus. 75 watt hemat energi tanpa pin power, tapi dengan harganya yang 2,6 ya, 2,7, ada yang 3 juta juga, yang dimana 3.200.000 itu
udah dapat 6.600, mungkin untuk kaum gaming mendang-mending ya pasti ambil 6.600 ya. Tapi ya untukku mungkin 3056 giga, kita cari yang paling murah mungkin ya. Di beberapa merek ada kayak siapa? Merek Palit atau apa ya? Banyak Jotak biasanya. Ya mungkin aku kalau misalnya budgetnya bisa melebar akan ambil RTX 3050 6 GB ya untuk kebutuhan yaitu training model apalah itulah, programming banyak sekarang, apalagi komputasi AI banyak sekarang menggunakan VGA ya. Dan jujur untuk main game juga aku nggak sesering itu, bahkan seringnya menggunakan settingan low atau medium. Bahkan aku jarang sekali main game dengan posisi monitor yang full screen. Jadi kalau main game tuh aku kebiasaannya selalu dalam posisi yang windowed. Karena entah kenapa kalau main game full screen itu terkadang mual ya. Umur kayak. Dan ya budget gue sekitar 5 jutaan kurang lebih. Mudah-mudahan 5 juta pas atau bisa 5 juta lebih. Yap, itu adalah rencanaku untuk rakit PC. Jadi kalian kalau ada yang ingin meniru resep merakit PC ini, nanti linknya akan ada di deskripsi. Tapi mungkin kalau kalian punya resep atau racikan lain ya itu silahkan aja gitu. Ini cuma for the sharing. Ya mungkin ada 2 cara untuk pembelian dari rakit PC kali ini, bisa dibeli sekaligus atau bisa beli satu persatu. Cuma kalau satu persatu bingung juga ya cara nyobainnya gimana. Tapi ya oke aja lah, nggak masalah. Itu suka-suka kalian. Kalian tim yang beli sekaligus semua komponen atau tim yang beli satu-satu nabung komponen. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Yuk.